Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sehat untuk kita semua. Saya Otek Widya Estetik dari Prodi Kesmas UM Pontianak pada mata kuliah Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat bidang kesehatan reproduksi. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas tentang mobilisasi. Baik, untuk batasan mobilisasi itu sendiri adalah pengerahan seluruh anggota masyarakat untuk ikut aktif dalam suatu usaha demi kepentingan bersama. Mobil, jadi katanya mobil ini berarti bergerak. Jadi ada satu vehicle yang memang ini bertujuan untuk mengerahkan seluruh anggota masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam usaha untuk untuk masyarakat Jawa, ini ada istilah gugur gunung yang berarti bersama-sama bergerak dalam menangani suatu proyek bersama untuk kepentingan semua orang. Mungkin ada beberapa juga yang mungkin dengan filosofi yang sama dari Kalimantan Barat itu sendiri. Ya, mungkin teman-teman bisa menganalogkan seperti hal yang sama dengan yang saya sampaikan di sini. Artinya di sini masyarakat bersama-sama bersatu untuk bisa digerakkan dan berpartisipasi tentunya dalam melakukan intervensi atau pelaksanaan penyelesaian atau penanggulangan masalah kesehatan yang sudah ditentukan pada tahapan persiapan. Untuk dapat bergerak, maka suatu kelompok masyarakat yang dimana terdapat kelompok inti dengan atau tanpa ekstensi, worker atau tambahan orang harus mampu mempengaruhi orang-orang atau seluruh masyarakat agar mau merubah sikap dan membangkitkan keinginan mereka untuk ikut bergerak bersama. Sehingga kalau dengan batasan ini, yang artinya kita nih butuh orang inti. Kita butuh orang inti yang mungkin di sini ada istilah namanya kader. Nah, ini akan ada penjelasan next pada materi kaderisasi. Karena kita tahu untuk memudahkan kita dalam memobilisasi masyarakat, kita membutuhkan mungkin seorang leader yang mampu untuk bisa menjadi corong ya dari semua informasi yang sudah dipaparkan dalam edukasi atau komunikasi kesehatan, sehingga mereka yang mungkin akan mampu untuk menggerakkan lebih maksimal masyarakat yang akan menjadi sasaran. Mobilisasi organisasi masyarakat. Dalam masyarakat yang cukup besar jumlahnya dan heterogen, maka kemungkinan untuk melakukan menjadi terangkat juga. Untuk memang ini ada karakteristik tertentu. Jadi kalau misalkan memang masyarakat itu sangat bervariasi dan ini biasa terjadi di perkotaan, latar belakang masyarakatnya, termasuk karakteristik demografi masyarakatnya, termasuk misalnya dari tingkat pendidikan, dari tingkat pekerjaan, kemudian perekonomian, ini sangat heterogen sekali sehingga akan menjadi susah untuk kita melakukan suatu intervensi berdasarkan karakter mereka. Karena mereka mempunyai kesukaan yang berbeda, dalam hal penerimaan melalui media juga berbeda, dalam pemahaman juga kadang berbeda. Sehingga dalam suatu survei ataupun riset ini akan membutuhkan suatu inklusi sehingga suatu monitoring ataupun evaluasi akan lebih mudah untuk diukur. Akan tetapi bukan berarti tidak mungkin untuk kita memobilisasi atau melakukan mobilisasi terhadap masyarakat yang heterogen. Karena dari slide ini, mobilisasi organisasi masyarakat. Nah, ini pentingnya organisasi masyarakat untuk kita bisa lebih mudah masuk atau menyentuh masyarakat yang super heterogen tadi. Jadi kita perlu menggandeng tidak hanya orang per orang atau bukan tokoh masyarakat, tapi juga mungkin organisasi masyarakatnya. Nah, karena dari situ kita bisa terbantu dengan channel itu, kita bisa terbantu dalam melakukan suatu edukasi atau literasi kesehatan. Jalan lain yang mungkin dapat ditempuh untuk mengantisipasi hal tersebut adalah dengan pendekatan melalui organisasi-organisasi masyarakat yang ada.
Dengan menggunakan langkah-langkahnya, satu, membuat daftar organisasi yang ada, mengetahui kegiatan utama dan mengenal tokohnya dalam organisasi tersebut itu siapa. Kemudian menganalisa kemungkinan yang mendukung ataupun yang menghambat program. Kemudian membuat perkiraan kemungkinan hal-hal yang dapat membantu program dalam setiap organisasi. Mengatur strategi agar organisasi-organisasi yang netral dapat segera diajak masuk dalam program dan menetralisir organisasi yang menentang. Jadi dalam suatu kelompok atau komunitas masyarakat itu sendiri, pastinya ada yang pro dan kontra dengan program-program yang dikenalkan ke masyarakat. Kadang ada yang merasa bahwa karena tebalnya kebudayaan mereka melekat pada diri masyarakat tersebut, kadang mereka seolah tidak perlu adanya intervensi dari pihak lain. Nah, dengan adanya permasalahan-permasalahan yang mungkin erat kaitannya dengan budaya, nah ini kita membutuhkan banyak sekali support, tidak hanya dari tokoh masyarakat, tapi tokoh-tokoh yang ada di dalam organisasi mereka. Organisasi ini kadang dibentuk memang secara ini ya, bukan dari kemauan mereka sendiri, akan tetapi pastinya ketika organisasi memang aktif dalam berkegiatan di masyarakat, pasti akan berimbasnya itu organisasi tersebut akan dikenal oleh masyarakat, sehingga mereka ada suatu kepercayaan terhadap organisasi tersebut. Makanya untuk kita bisa lebih mudah menyentuh masyarakat, salah satu channel yang kita bisa ajak untuk kita bisa menggerakkan masyarakat itu sendiri adalah melalui organisasi-organisasi yang ada di masyarakat. Nah, kita caranya untuk bisa menjadikan organisasi ini channel yang baik, ya tentunya kita harus mengenal juga tokoh dalam organisasi tersebut, sehingga kita perlu menentukan strategi yang tepat bersama tokoh tersebut untuk bisa dijalankan melalui channel organisasi. Mungkin organisasi kalau di zaman saya dulu, kalau misalkan kalangan remaja itu ada namanya Karang Taruna. Sekarang mungkin namanya berbeda ya, Forum Anak namanya. Anak-anak yang usia remaja mulai dari SMP sampai SMA itu berada di forum tersebut, di mana kegiatan-kegiatannya juga kurang lebih sama, akan tetapi mungkin lebih terprogram. Nah, ini memang tidak semua wilayah itu aktif ya, anak-anaknya itu diaktifkan dalam organisasi ini. Akan tetapi itu salah satu contoh yang mungkin anggotanya bukan orang-orang dewasa gitu. Nah, tergantung dari permasalahan yang kita sudah temukan. Kalau misalnya memang sasarannya itu adalah anak-anak dan kalangan remaja, mungkin kita bisa masuk channel tersebut. Kalau misalnya organisasi yang lainnya, kita tinggal lihat permasalahan kita ini sasarannya lebih kemana. Kalau misalnya usia orang dewasa, mungkin kita bisa masuk ke organisasi seperti pengajian, itu juga organisasi sebenarnya. Ya, karena pengajian itu kadang ada terstruktur, ada ketuanya, ya kan, ada ketua majelis dan seterusnya seperti itu. Banyak sekali channel-channel organisasi untuk kita bisa melakukan mobilisasi masyarakat. Jadi kita coba identifikasi kira-kira perkumpulan atau organisasi yang ada di masyarakat itu apa saja. Itulah yang akan kita jadikan target untuk menjadi channel atau saluran kita dalam mengintervensi masalah yang ada di masyarakat. Nah, setelah kita bisa melihat potensi dari organisasi yang ada, tentunya itu akan bisa memaksimalkan kita untuk mengajak masyarakat dalam berpartisipasi. Jadi ini sudah next step-nya, tidak hanya organisasi, tapi bagaimana mereka mau secara ikhlas, rela untuk berpartisipasi, sehingga kita bisa mengcombine bahwa partisipasi dengan peranan organisasi ini cukup signifikan, jadi memang harus disatukan. Nah, partisipasi ini sendiri yang dibutuhkan adalah partisipasi yang bertanggung jawab, jadi tidak hanya sekedar ikut
ikut-ikutan, tapi mereka tahu tanggung jawabnya, mereka tahu permasalahan yang ada, dan setelah adanya suatu paparan literasi, suatu paparan edukasi tentang masalah yang terjadi dan apa saja yang harus dilakukan dan siapa saja sumber daya yang berpotensi untuk bisa mengatasi masalah tersebut, pastinya mereka akan mengerti dan bertanggung jawab untuk bisa melaksanakan keseluruhan dari suatu program penyelesaian masalah. Sehingga mereka bisa juga pada akhirnya menjadi kader-kader yang juga bisa memobilisasi pada generasi-generasi yang berikutnya. Partisipasi akan dapat mencapai hasil yang optimal apabila masing-masing telah mengetahui dengan jelas apa yang diharapkan dari kegiatan bersama tersebut. Dan tentunya ini setelah anggota organisasi tersebut mendapatkan paparan edukasi dari pihak yang pemrakarsa program penanganan kesehatan. Nah, dalam hal ini kalau misalnya memang kita arahkan dengan mencoba untuk melihat kegiatan dari PBL2 itu sendiri, berarti ya anggota dari PBL2 yang melaksanakan kegiatan intervensi itulah yang tadi saya sebutkan. Sehingga masyarakat, artinya ketika masyarakat sudah kita ajak untuk berpartisipasi melalui organisasi-organisasi yang ada di sana, pelaksana PBL2 atau mahasiswa yang memang melakukan kegiatan intervensi masalah di sana memang harus bisa membuat masyarakat yang sudah kita jadikan sasaran itu mereka bisa meningkat pengetahuannya. Karena dengan meningkat pengetahuannya mereka akan tahu betapa pentingnya partisipasi mereka. Dan melalui organisasi yang mereka punyai, mereka mengerti bahwa itu adalah salah satu saluran yang sangat membantu untuk bisa mengumpulkan masyarakat untuk berpartisipasi. Nah, peranan yang diharapkan dari organisasi setempat sangat luas, diantaranya pemberian fasilitas fisik seperti ruang pertemuan, alat transportasi, ya. Dan itu semua sudah pasti akan diberikan suatu kemudahan untuk ketika kita sudah bisa engage dengan organisasi tersebut. Engage itu artinya ya kita sudah mengenal baik, kemudian kita bisa berdiskusi untuk menentukan kira-kira apa strategi yang harus dilaksanakan dan seterusnya seperti itu. Dan sehingga kerjasama itu ada suatu simbiosis mutualisme sehingga organisasi juga aktif dan ada program yang dijalankan oleh organisasi sehingga ada suatu kegiatan yang dilaporkan sehingga mereka tentunya memberikan suatu kemanfaatan yang mungkin bisa kita gunakan ya, mahasiswa bisa gunakan. Kemudian pemberian fasilitas non fisik seperti dengan adanya organisasi itu seakan memang program kita memang sudah terpercaya karena mendapatkan dukungan moral dari organisasi yang dipercaya oleh masyarakat. Kemudian ada bantuan pikiran, kemudian ada juga semacam kewibawaan, karena memang organisasinya yang dijadikan saluran adalah organisasi yang bagus, terpercaya di masyarakat, dan seterusnya seperti itu. Mekanisme kontrolnya ada. Di negara-negara yang sedang berkembang, hampir sebagian besar warga masyarakatnya berada pada tingkat pendidikan dan sosial ekonomi yang rendah. Hal ini mengakibatkan terpendamnya potensi-potensi yang sebenarnya dimiliki oleh masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa dalam keadaan seperti ini, prakarsa pembangunan hampir semua dimulai oleh aparat pemerintah. Jadi memang perlu adanya suatu pemicu organisasi masyarakat yang ada di masyarakat itu. Makanya biasanya ada refreshment ketika ada satu program yang masuk ke suatu desa ataupun suatu wilayah tertentu, itu pasti untuk mengajak dan merevitalisasi
seluruh kegiatan-kegiatan dan mungkin program yang sudah lama tidur di organisasi tersebut, sehingga ini akan sangat bermanfaat sekali tidak hanya untuk satu pihak saja, tapi termasuk juga saluran organisasi yang kita gunakan sebagai wadah. Baik, saya rasa cukup sekian dulu secara singkat. Ada materi yang juga teman-teman bisa baca, mudah-mudahan bisa lebih memaksimalkan pemahaman kita tentang bagaimana memaksimalkan organisasi, kemudian bagaimana kita memaksimalkan organisasi itu untuk mobilisasi atau menggerakkan masyarakat, sehingga masyarakat mau untuk berpartisipasi dalam kegiatan intervensi masalah kesehatan khususnya bidang reproduksi. Saya rasa untuk pemberdayaan ini ada banyak sekali contoh, ya, ada banyak sekali contoh kegiatan-kegiatan. Mungkin ini bisa menjadi ide yang teman-teman bisa nanti explore sendiri. Salah satu contoh adalah masalah stunting. Nanti coba teman-teman lihat kira-kira apa pemberdayaan yang terkait dengan masalah stunting. Karena banyak sekali hal yang menjadi determinan. Contohnya saja ASI eksklusif, pemberian ASI eksklusif. Nah, kira-kira pemberdayaan atau penggerakkan masyarakatnya seperti apa? Oke, that would be all teman-teman. Mohon maaf jika ada kurang. I'll see you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.